Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Syakila Irin Amalia dengan NIM 2111213020 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas. Pada video kali ini, aku akan membahas tentang peran SKM dalam mencegah masalah kekurangan gizi di Indonesia. Dan sebelum kita membahas tentang hal itu, aku akan membahas tentang satu topik, yaitu stunting. Teman-teman sekalian pasti udah tahu stunting, bukan? Tapi aku akan tetap menjelasinya lagi. Dan yang pertama yaitu, apa itu stunting? Stunting adalah kondisi di mana yang ditandai ketika panjang atau tinggi badan anak kurang jika dibandingkan dengan umurnya. Mudahnya, stunting adalah kondisi di mana anak mengalami gangguan pertumbuhan sehingga menyebabkan tubuhnya lebih pendek dibanding teman-teman seusianya. Masalah kesehatan ini merupakan akibat dari berbagai faktor yang terjadi pada masa lalu. Berbagai faktor tersebut antara lain asupan gizi yang buruk, berkali-kali terserang penyakit infeksi, bayi yang lahir prematur, dan juga karena berat badan lahir rendah. Kondisi tidak tercukupinya asupan gizi anak ini biasanya tidak hanya terjadi setelah ia lahir saja, melainkan bisa dimulai dari sejak ia masih dalam kandungan. Dan faktor-faktor penyebab stunting antara lain, pertama, kurang asupan gizi selama hamil, kedua, kebutuhan gizi anak tidak tercukupi. Selain yang aku sebutin tadi, ada beberapa faktor lain yang menyebabkan stunting pada anak, yaitu pertama, kurangnya pengetahuan ibu mengenai gizi selama hamil atau saat hamil atau setelah melahirkan. Kedua, terbatasnya akses pelayanan kesehatan masyarakat termasuk pelayanan kehamilan. Yang ketiga, kurangnya akses air bersih atau sanitasi. Dan terakhir, kurangnya akses makanan yang bergizi karena tergolong mahal. Perlu dipahami ya teman-teman bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan stunting ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar badan menurut usia dari WHO. Dan kemudian kita akan membahas tentang apa sih ciri-ciri dari anak yang terkena stunting. Pertama, anak tersebut pertumbuhannya melambat. Kedua, wajahnya itu tampak lebih muda dari anak seusianya. Ketiga, pertumbuhan giginya terlambat. Dan juga anak tersebut mengalami performa buruk pada kemampuan fokus dan memori belajarnya. Dan terakhir, berat badan balita tidak naik, bahkan cenderung menurun. Dan selanjutnya, gimana sih cara mencegah stunting? Yang pertama, aku akan membahas tentang cara mencegah stunting pada ibu hamil dan bersalin. Pertama, yaitu melakukan pemantauan kesehatan secara optimal beserta penanganannya pada 1000 hari pertama kehidupan bayi. Kedua, pemeriksaan kehamilan secara rutin dan berkala, dan juga kemudian melakukan proses persalinan di fasilitas kesehatan terdekat seperti bidan, dokter maupun puskesmas. Dan terakhir, memberikan makanan tinggi kalori, protein, serta mikronutrien untuk bayi. Dan sementara itu, cara mencegah stunting pada balita yaitu pertama, rutin memantau pertumbuhan perkembangan balita, memberikan makanan tambahan untuk balita, melakukan stimulasi dini untuk perkembangan anak, dan juga terakhir memberikan pelayanan dan perawatan kesehatan yang optimal untuk anak. Dan sekarang kita akan masuk ke topik, yaitu gimana sih peran SKM dalam mencegah masalah kekurangan gizi ini, terutama stunting ini. Tenaga kesehatan masyarakat sangat berperan dalam memberikan informasi dan edukasi terkait faktor risiko tentang stunting, gizi selama kehamilan hingga pasca melahirkan. Edukasi yang baik akan meningkatkan pengetahuan ibu sehingga dapat menerapkan asupan nutrisi baik kepada anak. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan adalah faktor utama pencegahan stunting. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.